إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Baik, Bapak yang memuliakan Allah, saya lupa bawa kitabnya. Yang kebawa kitab Hadaiq, tapi saya bawa kitab yang mirip. Judulnya Hadaiq tadi ya. Isinya sama. Kitab Risalah Kusyairiyah. Kemudian ini diringkas, disempurnakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Razi namanya ya. Gelarnya Syamsuddin Ar-Razi. Ya mirip-mirip lah saya dengan beliau. Namanya. Ilmunya jauh. Sama-sama Ar-Razi, Pak. Baik. Sekarang kita ngambil satu bab yang di tengah. Jadi bab ini tidak mesti sistematis, tapi boleh kita ambil mana yang sesuai dengan kondisi hari ini. Banyak orang bertanya tentang wali Allah. Betul gak? Siapakah wali? Ada yang ngaku wali, ada yang ngerasa wali. Ada yang mengatakan, oh wali gak tahu dirinya wali. Tapi sebelumnya supaya Allah buka kalbu kita, pikiran, biar nurnya masuk, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Amin. Baik, teman-teman sahabat melakukan Allah, bahasa Arab wali itu ya wali. Bedanya wali itu orangnya. Waliullah orangnya. Nah, ilmu tentang itu disebut dengan walayah, perwalian. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya minimal dua, ya, wali murid, wali kelas, sama wali beneran. Nah, ini berbeda ya, wali murid, wali kelas atau wali. Nah, maksudnya wali kelas ini contoh aja. Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu wilayah. Udah jadi bahasa Indonesia wilayah. Maka seorang wali itu dianalogkan seperti seorang guru. Dia punya otoritas ngurusin satu kelas, satu wilayah. Maka disebutlah orang itu wali. Itu analog yang paling gampang. Ya. Jadi kalau mau sebut wali, dia punya walayah. Maka wali ini karena urusannya urusan rohani, dia tidak bisa dihitung dengan saya pakai gamis, saya pakai kopiah, saya pakai serban, saya pakai jenggot, itu nggak ada urusan. Tasbih saya 1000, nggak ada urusan, Pak. Ini urusan kalbu, urusan rohani. Maka mengenal wali tidak mungkin dengan mazahir, dengan penampilan-penampilan zahir, dengan penampilan fisik. Tidak mungkin dengan khawarikul adah, dengan kejadian-kejadian kesaktian, ya, keunikan-keunikan itu. Berjalan di atas air, kebal. Kenapa? Itu terjadi juga pada dukun. Ya kan? Mustajab doa, ya dukun mustajab terus doanya. Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya salah satu ismul a'zam yang dulu dipakai oleh iblis. Iblis kenapa doa mesti dikasih? Karena dia berdoa dengan Ismul A'zam, nama yang agung. Walaupun itu iblis, kalau udah minta pakai kunci, pasti dibuka pintu langit. Walaupun itu kafir, tapi mintanya pakai kunci, pasti dibuka. Disitulah kita bisa paham, kenapa ketika iblis berdoa, ya Allah jadikan aku hamba yang engkau tangguhkan kematiannya. Dijawab oleh Allah, baik. Engkau minal munzarin, engkau akan menjadi di antara ciptaanku yang ditangguhkan kematiannya.
di antara. Berarti ada yang lain toh? Ada malaikat. Nabi mungkin ada, wali mungkin ada. Maka wali Allah itu secara harfiah artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Karena dia diurus oleh Allah, dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sah dia disebut wali. Ada penugasan Pak wali itu. Wali kelas aja diangkat ada SK-nya. Masa waliullah enggak ada SK-nya? Tapi SK-nya bukan pakai tertulis gitu Pak ya. Tertulisnya bukan di kertas begini. Tertulisnya di alam malakut dan jabarut. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang Nabi katakan ya, siapa yang menyebutku, kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, man zakarani fi malain, siapa yang menyebutku dalam keramaian, aku sebut dia dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi. Itu wali itu Pak, wali yang masyhur di langit dan di bumi. Ada yang cuma masyhur di langit, itu lebih banyak. Nggak terkenal di bumi. Karena mereka tidak dapat tugas jadi da'i. Yang terkenal itu kan da'i. Kata Imam Ibn Atha'illah, wali di zamannya, kalau seorang pendakwah terus bilang, saya nggak mau terkenal, bagus. Tapi menolak terkenal nggak boleh. Minimal terkenal di jamaahnya, ya kan? Terkenal itu ma'ruf, dikenal oleh jamaahnya. Gimana Pak dakwah kita nggak tahu orangnya? Kita mau denger nggak dia ngomong? Nggak mau. Nah, Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin, sebagai orang berakhlak yang baik, baru kemudian jadikan sebagai dai. Itulah sayyid du'at, penghulu semua para pendakwah di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu tugas. Ya. Bisa jadi ada orang ilmunya seperti wali kelas tapi dia nggak dapat tugas. Bisa begitu? Bisa. Atau dia sudah selesai tugas pensiun, ilmunya melebihi semua profesor, bisa saja. Maka ada di antara wali-wali Allah yang sudah dipensiunkan dari tugasnya. Banyak Pak. Biasanya dia keluar punya murid tuh, dia serahkan. Namun biasanya kalau seorang wali selesai tugas, dia minta dijemput oleh Allah. Imam Bukhari udah selesai tugasnya. Capek dikejar-kejar sama seorang raja yang tirani, yang zalim. Beliau tidak mau diundang ke istana. Karena saat itu ada image. Siapa dai, siapa ulama yang dia berdakwah di istana, saat itu pasti penjilat. Tapi sebelum Imam Bukhari, ada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Dulu dia barengan ngaji sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi gubernur saat itu, masih santri, ngaji. Ketika jadi gubernur, Ibn Syihab diajak. Ketika dia jadi khalifah, Ibn Syihab Az-Zuhri diajak. Kalau itu nggak disebut menjilat. Itu jadi penasehat. Kalau bukanlah Imam Zuhri, tidak ada Imam Bukhari yang kita kenal hari ini. Karena hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari itu adalah warisan-warisan generasi abad kedua, yaitu Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Nah, Imam Bukhari selesai tugas kewaliannya, dia minta meninggal. Ya Allah, ambil aku malam ini juga. Meninggal Pak malam itu. Itu baru wali. Coba Pak, berani gak bilang gitu? Kalau wali itu pengen hidup panjang, itu Allah kasih Pak. Kekasih dikasih gak permintaannya? Dikasih, ya. Tapi ada tugas. Nah, baik. Kita masuk ke kitab ini. Di Quran itu ada Allahu waliyul ladzina amanu, Allah wali orang-orang beriman. Maka wali itu ada wali secara umum. Allah yang mengurus semua hamba-hambanya, maka disebutlah Allah itu wali. Berarti karakter wali apa? Mau ngurusin orang Pak. Ngurusin hamba Allah.
Allah itu setiap hari mengurusi hambanya, tapi setiap hari juga orang kemudian durhaka kepadanya. Maka orang-orang yang ingin menjadi wali kekasih Allah, ngurusin hamba-hamba Allah, ngurusin masjid-masjid Allah, ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu mengenal Allah, mengenalkan umat kepada Allah, tapi dihujat oleh umat. Tapi dikata-katain oleh umat, siap enggak? Kalau siap, antum akan diangkat jadi kekasihnya. Itu harus punya keputusan. Kalau takut dibenci, takut populer dibenci, maka Ibnu Thaillah mengatakan, ente abduz zuhur, ente bukan hamba Allah yang maha nyata, ente itu hamba Allah yang suka popularitas. Kita juga nggak pengen diam-diam aja, sembunyi-sembunyi, enggak. Kalau ada tugas kita jalan. Maka Ibnu Thaillah mengatakan, jika tugas sudah diturunkan oleh gurumu, oleh Allah SWT, oleh Rasul SAW, maka tidak ada lagi ceritanya diam-diam. Kenapa? Wali Allah bukan hamba sembunyi-sembunyi, tapi dia hamba Allah yang maha menyembunyikan dan maha menyatakan, yang maha populer dan maha gaib, maha zahir dan maha batin. Ya. Jadi kalau antum bisa berdakwah lewat FB, lewat Instagram, terusin. Tapi jangan kemudian ada yang unlike, ada yang kritik, hatinya jadi gundah. Dikata-katain orang di YouTube, sakit. Ya. Mending sakit badan, sakit hati. Nauzubillah min dzalik. Baik. Apa kata beliau? Syarat kewalian itu, beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya maksum, terpelihara dari dosa. Disinilah Syekh Ibn Taimiyah melanggar ijma' ulama ahlus sunnah yang mengatakan bahwa ahlus sunnah nih sepakat bahwa nabi, semua para nabi dan rasul terpelihara dari dosa besar, begitu juga yang kecil. Tapi Syekh Ibn Taimiyah, semoga Allah mengampuninya, ya, karena beliau di akhir hayatnya bagus dan dikuburkan di kuburan para sufi, makbarah sufia. Gak percaya antum berangkat ke Damaskus. Jadi di sana ada komplek para sufi, hanya sufi yang boleh dikubur di situ, Pak. Hanya wali-wali Allah yang boleh dikubur di situ. Ibn Taimiyah akhir hayatnya beliau mengamalkan kitab Risalah Syairiyah. Makanya beliau mengeluarkan kitab Al-Kalimut Thayyib, lalu kemudian opininya 2 jilid dalam Majmu' Fatawa tentang tasawuf. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, ya. Tapi beliau mengatakan apa? Para nabi terpelihara di dosa besar, tapi tidak di dosa kecil. Alasannya ketika Nabi Adam mau memakan buah larangan disebut berdosa. Padahal dosa di situ bukan dosa yang kita pahami. Contoh begini, imam itu pantasnya pakai kopiah bukan? Ya, benar. Kalau ada imam nggak pakai kopiah gimana? Nggak pantas. Nah ini yang disebut dosa imam. Bukan dosa besar itu, nggak juga dosa kecil, kepantesan. Khotib pakai baju kaos kira-kira gimana, Pak? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Jadi Nabi Adam tidak pantas melakukan itu, tapi Nabi Adam kekasih Allah bukan? Maka Nabi Adam itu kekasih Allah melakukan sesuatu pelanggaran adab. Kira-kira Allah murka atau gemes? Kalau kekasih gemes, Pak. Maka dikasih ujian, turunlah ke bumi. Jadi itu bukan kemurkaan. Ini perbedaan perspektif akidah Islam dengan akidah di luar agama Islam, ya, yang menganggap kalau Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikutuk. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang wali itu hanya mahfuz, bukan maksum. Mahfuz dari kata hafaza yahfazu, hifzan, hifz, hafaz, hafalan. Hafalan itu hafiz, orang yang hafal hafiz. Hafalan kita sebut hifz. Orang Malaysia, Melayu menyebut menghafaz.
Indonesia menyebut menghafal, Z-nya berubah menjadi L. Ya, zuhur jadi lohor, ya kan? Zuhur, luhur. Ya, biasa, itu perubahan-perubahan dialek. Bapak saudara makan Allah, seorang wali itu dijaga oleh Allah tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat, nggak bisa keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak kalau salah,